Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini perhatikan diagram Venn di samping. A irisan B komplement. Tahu nggak sih kalau irisan itu letaknya di tengah? Nah, itu 2. Itu irisan, ya. Berarti tulisannya A irisan B. Itu 2. Nah, yang ditanyakan bukan 2-nya, tapi A irisan B komplement. Berarti yang bukan, berarti apa? A irisan B komplement itu bukan angka 2. Jadi ya selain angka 2 ini aja. Di luar itu semua, berarti itu jawabannya. Yaitu apa saja? 3, 5, 7, 4, 6, 8. Mana? Tidak ada. Ada angka 1 tuh. Di luar ini gak kelihatan. Nah, berarti ini ya jawabannya ya. Nah, itu komplement. Pokoknya yang selain angka 2. Karena kita tahu dulu irisan B itu 2. Nah, di luar 2 berarti di luar komplement itu di luar. Yang bukan anggota ya. Oke, ngerti ya. Nah, sekarang yang ini diketahui S 1 sampai 10, A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 2, 4, 6, 8. Anggota B komplement. Lihat anggota B dulu. Anggota B adalah 2, 4, 6, 8. Berarti komplement dari B kita lihat dari sini. Kecuali 2, 4, 6, 8 jangan. Ya. Berarti anggota S itu kan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau menemukan 1 jangan ya. Menemukan 2 jangan. 1, 2 jangan, 3 iya, 4 jangan, 5 iya, 6 jangan, 7 iya, 8 jangan, 9 iya, lalu 10. Nah, ini komplement dari B ya. 1, 3, 5, 7, 9, 10. Yang mana jadinya? 1, 3, 5. Gak ada angka 2. Ya. Tidak boleh ada angka 2 karena di sini ada angka 2 nih. Di B. Kan komplement berarti ini. Duh, agak dingin ya. Jadi agak apa? Suasananya. Jadi agak mampet. Mohon maaf suaranya kayak gini. Lanjut ya, A kurangi B sekarang. A kurangi B itu berarti anggota A dengan B kita cari dulu yang samanya. A-nya 0, 2, 3, 5, 7, 9. B-nya 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10. A kurang B, kita ambil yang samanya dulu. Ya, A irisan B kita ambil dulu. Kita lihat dulu. Maksudnya yang samanya dulu. Apa aja? Kita coret ya. Yang samanya 3, 5, 3, 5, 7 sama 9 gak ada. Berarti 0, 2, 9. Nih lihat. 3, 5, 7. Yang samanya. Berarti di luar ini. A kurang B maksudnya. Sedangkan anggota A itu adalah 0, 2, kita hapus dulu. 0, 2, 3, 5, 7, 9. 3, 5, dikurangi 3, 5, 7. Nah, ini yang samanya. Berarti di A kita fokusnya ke A. Sisanya 0, 2, dan 9. Fokusnya ke A aja. 0, 2, dan 9. Ini ya jawabannya ya. Oke. Bisa dipahami? Ya, kalau pengurangan itu seperti itu. Kalau B kurang A, itu kita beda lagi. B kurang A berarti fokusnya ke B. Setelah yang samanya mana gitu. Oke.
Nah, kita lihat nomor berikutnya adalah diketahui huruf pembentuk kata apotik dan B, RAPOT, A gabung B. Tinggal gabungkan aja ya semuanya. A berarti P-nya ada 2, biarin aja 1 tulisnya. O, R ya. T, E, K. Itu kalau digabung seperti itu. Jawabannya ini ya, apoteker. Oke. Irisan. Nah, masih sama ya ini ya. Ambil yang tengah ya, irisan itu. Oke. Himpunan bilangan prima. Tahu nggak sih bilangan prima? Prima itu nggak bisa dibagi bilangan lain. Contoh angka 5 ya. 5 itu bisa dikalikan 1, bisa dibagi 1 sama 5 saja. Sedangkan kalau misalkan 9 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 9. Nah, yang namanya prima itu dibagi dengan bilangan itu sendiri. Ya, tidak bisa dibagi oleh bilangan lain. Kalau masih bisa dibagi bilangan lain kayak 9, bisa dibagi 3. Nah, itu bukan prima. Itu aja cirinya. Ya, kalian harus hafal. Sebetulnya harus hafal ini. Ya, 10 dan 30 berarti 11, 13, 5, ada 15 berarti salah ya. 11, 13, 17, 19, 23, 27 ini kayaknya. Kalau di sini 27 salah, bukan. 27 bukan prima. 11, 13, 17, 19, 20, 3, 29. Apa bedanya dengan angka yang D? Tidak ada angka 19, berarti ini yang lengkap. Kalau di sini nggak ada 19. Salah juga, oke? Di antara pernyataan berikut manakah yang merupakan himpunan? Ya, himpunan itu adalah kumpulan benda. Kalau ada kata tinggi itu sifat bukan. Ada kata indah bukan. Ada kata pintar. Pintar itu kan relatif. Ya, pintar itu relatif. Pintar itu kata sifat. Jadi jangan digunakan. Kumpulan hewan yang betul. Oke? Kita lanjutkan. Nilai pecahan berwarna merah. Ini kan ada 3 bagian ya. Ini ada 3 bagian. Bagian 1, bagian 2, bagian 3. Yang merahnya itu ada 2 bagian. Dari 3 bagian. Berarti 2/3. Begitu guys. Nah, sekarang pengurangan. Kalau misalnya pengurangan ini sama ya, ini mudah saja, tinggal dikurangkan kan. 6 dikurangi 2. Karena penyebutnya sama. Berarti 4/8. Nah ini, kalau misalkan 4/8, ini nggak ada jawaban 4/8 misalkan. Ini kan bisa dibagi lagi. 4 bagi 4 itu berapa? 1. 8 bagi 4, 2. Jadi 4/8 itu bisa dinyatakan dengan setengah. Nah, permasalahannya bagaimana kalau berbeda? Ini yang harus kalian pelajari adalah bagaimana jika berbeda penyebutnya. Misalkan ya 6/8 dikurangi 1/2. Nah, negatif enggak nih? Ya, dicoba aja. Ini enggak sama penyebutnya, yang 1/8 yang 1/2. Berarti kita harus cari bilangan yang sama. Artinya bilangan yang bisa dibagi 8 dan 2. Kita ambil 8 aja. Lalu kita bagi ke atas kali. Begitu sih. 8 bagi 8, 1. Kali 6, 6. 8 bagi 2, 4. 4 kali 1, 4. Jadi, nah tinggal dikurangi 6 kurangi 4. Hasilnya adalah 2/8. Nah, 2/8 ini, misalnya nggak ada jawabannya, perkecil. 2/8 bagi 2, 1 bagi 2, 4. Jadi jawabannya sebetulnya
1/4. Begitu. Kalau berbeda, jadi di sini harus disamakan dulu. 8 ke bawah bagi ke atas kali. Ke bawah bagi ke atas kali. Gitu ya. Nilai pecahan, ya kita tinggal hitung saja. Ini ada berapa bagian? 2, 3 kali 4, 12. Ada 12 bagian, ternyata yang hijaunya 5. Jadi 5/12 ya. Udah ketemu jawabannya. Ibu memasang 3/8 meter tali untuk mengukur. Kemudian memasang kembali. Ya, penjumlahan ya. Penjumlahan 3/8 ditambah 2/8. Gampang ini, sama penyebutnya. Tinggal 5/8. Kalau sama, yang jadi masalah adalah jika berbeda gitu ya. Ini kalau sama mudah. Kalau berbeda itu harus samakan dulu penyebutnya. Oke. Ini juga sama. Enggak, ini bukan penjumlahan. 2/4 dengan 3/4. Nah, ini kalikan silang aja. Kalikan silang ya. 3 kali 4 berapa? 12. 4 kali 2 berapa? 8. 12 dengan 8 besar mana? Besar 12, berarti ngadepnya ke sono. Ini. Ya. Karena besar 12-nya. Dari sini. Dari perkalian silang ini. Gitu. Gambar pecahan 3/5 yang benar. 3 dari 5 bagian. Mana yang 5 bagian? Ini. Udah langsung ketebak ya. Oke. 2 lagi. Di sini. Nilai pecahan yang berwarna biru. 1 dari 3 bagian. Sepertiga. Mudah ya. Nah, kalau kayak gini berarti distributifkan dulu. Min 3x kali min 4y berapa? Min kali min plus. 3 kali 4, 12. 12xy. Begitu. Kemudian kalikan lagi ini dengan ini ya. Min 3 kali 5 berapa? Min 15. X kali Z, xz. Nah, jadi plus 12 min 15 xz. Ini ya. Oke. Selesai. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal-soal besok hari Selasa dengan baik ya. Kemudian belajar juga sih soal-soal AKM. Kalau AKM itu improv aja, silakan dibaca dengan seksama ya soal-soalnya. Nanti kalian akan mengerti sendiri kok di situ. Yang penting dasarnya aja ini tahu. Contohnya adalah misalnya diketahui, ini sebagai gambaran aja ya. Sebagai gambaran diketahui jarak planet ya. Jarak planet misalkan ini matahari. Ini matahari. Nah, jarak planet ini misalkan 1 kilo. Jarak ini 2 kilo. Jarak ini 5 kilo. Planet kedua, ketiga. Planet keempat ini 10 kilo misalnya gitu ya. Yang ditanyakan jarak planet antara 1 dengan 2. Itu aja. Kan bisa ya. Ini kan 1, ini 2. Ya berarti selisihnya berapa? Ya 1 lah. Gitu. Seperti itu. Jadi improvnya kayak gitu. Jarak planet antara planet dengan 2 dan 3 itu berapa? 3 kilo. Mana yang paling dekat ini? Ngerti ya? Jadi improv gitu. Kalau soal AKM itu tidak terlalu apa ya istilahnya, harus banyak baca, kamunya harus banyak baca, kemudian bisa membaca soal dan mengerti soal. Itu aja. Contohnya yang barusan ya, diketahui jarak ini matahari, jarak planet 1 kilo, jarak ke planet 2 kilo, jarak ke planet 3 5 kilo. Mana yang paling dekat? Nah, kayak gitu pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan kalian sukses ulangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.